Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Ini kami akan mempresentasikan program kami yang berjudul penugasan terstruktur 5 organisasi manajemen industri. Perkenalkan, nama saya Robi Ardiansyah, 1122200120. Perkenalkan, nama saya Nova dengan NPI 14722000173. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fariski dengan NIM 14122000128. Perkenalkan, nama saya Bapak dengan NIM 141226014. Perkenalkan, nama saya Alin Dalbon, 14122. Pertama, apa saja elemen yang pengaruh langsung terhadap lingkungan organisasi? Yang pertama ada pelanggan, mereka yang membeli produk atau jasa dari organisasi. Yang kedua, pemasok, pihak yang menyediakan bahan baku atau layanan yang diperlukan organisasi. Yang ketiga, pesaing, organisasi lain yang menawarkan produk atau jasa serupa di pasar yang sama. Yang keempat, regulator, badan pemerintah yang mengatur operasional organisasi melalui kebijakan dan peraturan. Terus yang kedua, apa saja elemen yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan organisasi? Yang pertama, kondisi ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Yang kedua, kondisi sosial dan budaya, perubahan dalam norma dan nilai masyarakat yang dapat mempengaruhi preferensi konsumen. Yang ketiga, kondisi politik dan hukum, kebijakan pemerintah dan regulasi yang dapat mempengaruhi cara organisasi beroperasi. Kemudian, pengertian lingkungan internal pada organisasi. Lingkungan internal adalah sebuah elemen yang berada di dalam organisasi yang dapat mempengaruhi operasional, budaya, dan kinerja organisasi. Elemen-elemen ini mencakup berbagai aspek yang dapat dikelola, sehingga berperan penting dalam menentukan kekuatan dan kelemahan organisasi. Yang selanjutnya, pengertian lingkungan eksternal pada organisasi. Lingkungan eksternal organisasi merujuk pada semua faktor dan elemen yang berada di luar organisasi yang dapat mempengaruhi operasional, keputusan, dan strategi organisasi. Lingkungan ini mencakup berbagai kondisi yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi, tetapi harus diperhatikan untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan. Selanjutnya, gambaran model lingkungan organisasi. Satu, lingkungan internal. Elemen yang dapat dikendalikan oleh organisasi seperti karyawan dan struktur organisasi. Dua, lingkungan eksternal, elemen yang tidak dapat dikendalikan seperti kondisi ekonomi dan pesaing. Model ini membantu organisasi memahami bagaimana berbagai faktor dapat mempengaruhi strategi dan operasional mereka. Selanjutnya, definisi teori kepemimpinan dan jenis-jenis model kepemimpinan. Teori kepemimpinan adalah studi tentang bagaimana pemimpin mempengaruhi pengikut dan bagaimana mereka dapat memotivasi dan mengarahkan tim untuk mencapai tujuan. Jenis-jenis model kepemimpinan meliputi: satu, model kepemimpinan autokratis. Pemimpin membuat keputusan tanpa konsultasi. Dua, model kepemimpinan partisipatif. Pemimpinan melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Tiga, model kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan menginspirasi dan motivasi pengikut untuk mencapai potensi tertinggi mereka. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi keunggulan dan kelemahan setiap jenis model kepemimpinan. Model kepemimpinan ada tiga, yaitu autokratis, partisipatif, laissez various. Keunggulannya autokratis, yaitu keputusan cepat, jelasnya arahan. Kalau kelemahannya, kurangnya partisipasi menurunkan motivasi. Yang kedua, partisipasif. Keunggulannya meningkatkan keterlibatan, meningkatkan kreativitas. Kelemahannya, proses pengambilan keputusan bisa lambat. Yang ketiga, yaitu laissez faire. Keunggulannya mendorong otonomi, meningkatkan inovasi. Kelemahannya, risiko kurangnya arahan, bisa menyebabkan kebingungan. Selanjutnya adalah contoh penerapan jenis-jenis model kepemimpinan pada industri, organisasi, daerah, dan negara.
Pertama, kepemimpinan otokratis, yaitu banyak digunakan untuk militer, di mana keputusan cepat dan disiplin sangat penting. Dua, kepemimpinan partisipatif diterapkan di perusahaan teknologi seperti Google yang mendorong kolaborasi dan inovasi. Tiga, kepemimpinan transformasional dapat dilihat pada kepemimpinan seperti Nelson Mandela yang menginspirasi perubahan sosial dan politik di Afrika Selatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.